Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session selanjutnya adalah mengenai sistem periodik. Nah, periodik itu terdiri dari perioda, terdiri dari golongan. Perioda itu berdasarkan dari jumlah kulit. Di session sebelumnya sudah dijelaskan. Dan golongan itu didasarkan pada elektron di kulit yang terakhir. Dari penulisan konfigurasi elektron, jika berakhirnya penghitungannya di S, nah di S maka tergolong kelompok yang ini. Nah, jadi dua kolom ini, di dua kolom ini itu penulisan konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S. Kita lihat lagi. Nah, ini 1S2 berakhirnya. Ya. Kalau berakhir di S, maka ini termasuk golongan yang ini. Ya, tuh. Yang selanjutnya lagi ada golongan P. Nah, golongan P T yang mana? Nah, golongan P T yang ini nih. Nah, ini kelompok ini. Ini disebut golongan P. Kenapa disebut golongan P? Karena penulisan konfigurasi elektronnya berakhir di P. Contoh ini 13Al. Penulisan menghitung konfigurasi elektronnya 3P1, maka Al itu berada di kelompok P. Nah, Al. Nah, ini. Jadi golongan ini, nah ini ke sini itu disebut golongan P. Selanjutnya bisa saja konfigurasi elektron itu berakhir, jadi penulisan ini yang seperti ini, berakhir di D. Jika berakhir di D, maka dalam sistem periodik ini di sini tempatnya. Nah, ini berakhir di D, subkulit D. Dan jika berakhirnya di subkulit F, nah ini F, maka termasuk golongan yang ini yang di bawah ini. Nah, jadi kalau begitu Allah membuat unsur menyusun alam itu dengan penuh perhitungan teratur. Nah, dari sini bisa menambah keimanan kalian. Karena ini unsur itu adalah penyusun alam, bumi dan langit disusun oleh ini. Ya. Bumi dan langit beserta isinya itu disusun ini. Dan ternyata memiliki keteraturan. Sehingga keteraturan itu disebut periodik. Nah, ini periodik itu keteraturan. Jadi unsur di alam itu teratur. Ada yang berkelompok di S, berakhir di konfigurasi P, berakhir di konfigurasi D, berakhir di konfigurasi F. Nah, jadi tengah caprak S ngahiji jeung P teu binte gitu kan, P ngahiji jeung D. Ternyata teratur satu kelompok gitu kan. Ada yang mengelompokkannya ini 1, 2, dan ada tulisannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi terdiri dari 18 golongan. Ya. Dan yang sering digunakan adalah ada yang disebut kelompok A dan B. Nah, ini. Jadi perioda itu ada yang menggolongkan 1 sampai 18, ada juga yang mengelompokkan berdasarkan ada yang golongan utama atau golongan A, ada yang menggolongkan dengan golongan transisi atau B. Dan golongan utama itu terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Di mana ini dalam konfigurasi elektron itu berakhir di subkulit S atau P. Di dalam penulis, dalam menghitung konfigurasinya, golongan utama itu dalam konfigurasinya berakhir di subkulit S dan P. Nah, itu termasuk golongan utama. Jadi golongan utama itu berakhir di huruf subkulit S dan P. Golongan transisi itu ada dua macam.
golongan transisi saja atau saja, dan golongan transisi dalam. Golongan transisi itu yang berakhir di subkulit D. Jadi dalam penulisan konfigurasi elektron jika berakhir di D, maka termasuk golongan transisi. Sedangkan satu lagi, golongan transisi dalam itu jika berakhir di subkulit F. Nah, golongan transisi dalam itu berakhir di subkulit F. Ya. Yaitu terdiri dari golongan lantanida dan aktinida. Mana yang S dan PT ini? Nah, ini golongan golongan A dan ini. Karena berakhir di S dan P. Sedangkan golongan transisi yang berakhir di D. Nah, mana kelompoknya? Ini kelompok. Nah, ini kelompok D atau golongan transisi. Dan mana yang termasuk golongan transisi dalam? Nah, ini kelompok F. Jadi sebenarnya ini menyatu ke sini. Nih, ini menyatu ke sini. Jadi panjang ke sini. Biar kelihatan lucu dan bagus ini seperti ini kan. Nah, tugasnya kalian tinggal dicari di Google biar tidak melihat ini, dituliskan di sini. Nah, ini tuluikeun. Golongan yang harus diketahui oleh kalian adalah salah satunya adalah golongan utama atau golongan A. Jadi golongan transisi tidak dipelajari lah. Itu ya, sedikit aja golongan utama. Golongan 1A itu disebutnya golongan alkali. 2A disebut alkali tanah, 3A disebut boron, 4A disebut karbon, 5A disebut nitrogen, 6A disebut oksigen, 7A disebut halogen, 8A disebut gas mulia. Tadi juga sudah disinggung kemarin juga. Nah, ini di golongan gas mulia berhubung dia itu termasuk golongan 8A. Nah, ini. Silahkan kalian tuliskan unsur-unsurnya. Nah, ini unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsurnya tuliskan. Tugasnya. Alkali 1A dari mana? Dari sini. 1A tuliskan HLINAKRBCSFR. Oh, di sini kan HLINAKRBCSFR. Golongan alkali tanah dari mana? Golongan alkali tanah dari sini. 2A tak ada tulisan 2A berarti alkali tanah BeMgCaSrBaRa. Golongan tilu A atau golongan boron. Dari mana lihat golongan boron? Nah, 3A tak ada tulisan 3A kecil. BAlGaIn terus. Ini boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, gas mulia. Nah, ini golongan. Ya, ini aja yang ditulis. Dilanjutkan. Lanjutkan tinggal ke sini. Itu tugasnya mengenai sistem periodik unsur. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.